Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alantus Bagus Widianto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah rancangan strategi komunikasi digital dan cyber untuk sebuah merek global yang kita kenal bersama yaitu PlayStation. Studi kasus yang saya angkat adalah kampanye peluncuran sebuah game eksklusif fiktif yang saya beri nama Arka Saga The Last Mandala. Kampanye ini berjudul Gerbang Legenda. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa kampanye ini penting? Jawabannya terletak pada sebuah kerinduan yang belum terjawab di pasar game Indonesia. Seperti yang kita tahu, gamers di negara kita adalah konsumen yang sangat loyal terhadap produk-produk global. Namun, ada kekosongan, sangat jarang kita menemukan representasi budaya kita sendiri. Cerita-cerita nenek moyang kita dalam game yang dengan grafis tinggi atau berskala triple A. Dari sinilah wawasan utama atau insight kampanye ini lahir. Ada kebanggaan yang luar biasa terhadap mitologi dan sejarah Nusantara. Ada keinginan kuat untuk beralih peran dari sekedar konsumen menjadi saksi cerita lokal yang diangkat ke panggung dunia. Di sini PlayStation dari Sony melalui game Arca Saga bisa masuk. Kampanye Gerbang Legenda hadir untuk menjembatani jurang antara kebanggaan budaya tersebut dengan pengalaman gaming yang modern dan imersif. Eh, Setiap kam Selanjutnya setiap kampanye baik memiliki tu yang baik harus memiliki tujuan yang jelas. Eh, di sini misinya adalah menaklukkan pasar dan meraih hati. Secara spesifik ada tiga tujuan utama eh, yang ingin dicapai. Yang pertama, di sisi awareness, kita menargetkan 15 juta impresi pada video trailer utama. Kita ingin semua orang tahu bahwa game ini akan datang. Kedua, dari sisi conversion, kita menargetkan 50.000 pre-order. Ini adalah indikator kuat minat pasar sebelum gamenya rilis. Dan yang paling ambisius dari sisi dominasi pasar. Kita ingin menjadikan Arca Saga sebagai game eksklusif PlayStation terlaris di Indonesia pada kuartal peluncurannya. Untuk mencapai tujuan ini, kita membagi audiens kita menjadi tiga segmen. Yang pertama, di target utama kita ada para core gamers. Mereka adalah pemilik konsol, para trendsetter yang akan menjadi pengadopsi pertama dan penyebar berita dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah cultural enthusiast. Mereka ini mungkin bukan gamers berat, tapi mereka adalah eh, pencinta sejarah, film, dan mitologi lokal. Mereka adalah potensi besar pasar baru yang lumayan menjanjikan. Dan yang terakhir, para casual player, seperti anak-anak muda yang aktif di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Mereka akan dijangkau melalui konten-konten yang viral dan relevan. Selanjutnya untuk key message dan creative direction. Key message yang yang ingin disampaikan adalah Arka Saga bukan sekedar game. Ini adalah gerbang legenda tempat kamu menjadikan pahlawan dalam cerita epik Nusantara. Dibuat dengan detail dan rasa hormat terhadap budaya kita. Secara kreatif, kita akan membangun dunia yang sinematik dan magis, kaya dengan detail visual seperti candi dan motif batik. Musiknya akan ada perpaduan dari orkestra dengan alunan gamelan dan suling Sunda yang khas. Semua ini akan menciptakan sebuah pengalaman yang megah, penuh misteri, dan yang terpenting adalah membanggakan. Selanjutnya untuk mendorong audiens agar tidak hanya
tertarik pada eh, tidak hanya tertarik tapi juga berpartisipasi, eh, saya menyiapkan penawaran yang sulit ditolak. Yang pertama, ada bonus pre-order eksklusif. Mereka yang memesan di awal akan mendapatkan Nusantara Warrior Pack. Ini adalah sebuah, kalau di game tuh seperti skin atau kostum untuk karakternya dengan dengan desain batik dan senjata keris yang memberikan keuntungan di awal permainan. Ini adalah insentif langsung untuk konversi. Yang kedua, untuk para penggemar sejati, eh, disiapkan juga edisi kolektor terbatas, lengkap dengan action figure, artbook, dan item premium lainnya. Dan yang ketiga, untuk menciptakan engagement dan konten engagement, saya mencoba untuk meluncurkan eh, seperti kontes media sosial dengan hashtag Gerbang Legenda. Kami akan seperti menantang audiens untuk berbagi kreativitas mereka dengan hadiah utama sebuah konsol PS5 edisi terbatas yang ada ukiran motif Arka Saganya. Selanjutnya, eh, ki- kita bicara tentang bagaimana kita akan menjangkau audiens di setiap platform. Dengan asumsi anggaran 2 miliar, alokasi yang sangat strategis seperti yang pertama itu sebagian besar 40% akan dialokasikan ke YouTube Ads. Ini jadi garda terdepan untuk membangun awareness melalui trailer sinematik. Yang kedua, 25% untuk Meta Ads seperti Instagram dan Facebook, di mana ini akan menjalankan iklan-iklan pendek yang lebih fokus untuk mendorong engagement dan konversi pre-order. Selanjutnya yang 20% untuk influencer dan kreator marketing. Ini lumayan krusial untuk membangun kepercayaan kita akan bekerja sama tidak hanya dengan streamer game, tapi juga dengan kreator konten budaya. Eh, yang selanjutnya lagi 10% untuk di TikTok. Di sini tuh fokus untuk menciptakan konten yang berpotensi viral dan challenge interaktif. Yang terakhir 5% sisanya untuk iklan di media game dan sebagai dana cadangan. Selanjutnya integrasi search engine marketing. Kampanye digital ini tidak akan berdiri sendiri. Di sini saya merancangnya sebagai sebuah strategi terpadu antara online dan offline. Pesan kampanye akan konsisten di semua lini, mulai dari iklan Instagram hingga poster di toko retail game. Aktivitas digital dan offline akan saling mendukung. Di ranah search engine, strategi dibagi menjadi dua. Dari sisi SEO, kita akan membangun microsite yang kaya konten, termasuk artikel, blog tentang mitologi di balik game. Tujuannya agar kita mudah ditemukan oleh mereka yang mencari informasi secara organik. Dari sisi Google Ads, kita akan lebih agresif. Di sini saya menargetkan kata kunci transaksional seperti beli Arka Saga dan menjalankan remarketing untuk mengejar kembali audiens yang sudah menunjukkan minat di awal. Selanjutnya untuk di PR online dan partnership. Di sini aktivitas PR online, saya akan fokus pada media. Kita akan eh, memberikan akses eksklusif berupa review kopi kepada media-media game terkemuka jauh sebelum game ini rilis. Ini memastikan ulasan positif sudah tersebar luas pada hari peluncuran. Sementara itu, di
bagian partnership, eh, eh, saya akan melampaui eh, dunia game. Tentu akan tentu saya akan terpikir untuk berkolaborasi dengan streamer yang sudah terkenal, misalkan kalau di Indonesia itu seperti Winda Basudara. Tapi eh, kita bayangkan juga potensi kolaborasi dengan merek non-game seperti FMCG, yang salah satunya kayak Citato untuk meluncurkan kemasan edisi terbatas, atau program afiliasi dengan marketplace seperti seperti Tokopedia. Ini eh, akan memperluas jangkauan secara eksponensial. Dan yang terakhir, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kampanye Gerbang Legenda ini dirancang untuk menjadi lebih dari sekedar peluncuran game. Ini adalah sebuah gerakan budaya yang memiliki kekuatan utamanya adalah bagaimana kampanye ini memanfaatkan momentum kebanggaan budaya yang sedang kuat di Indonesia. Strateginya sangat terukur dengan media yang dirancang untuk menyentuh setiap tahap perjalanan konsumen, mulai dari awareness hingga conversion. Dan yang terpenting, potensi jangka panjangnya cukup luar biasa. Kampanye ini tidak hanya akan menciptakan kesuksesan komersil, tetapi juga akan memperkuat citra dari PlayStation sendiri sebagai merek global yang benar-benar memahami dan menghargai pasar lokal, sekaligus untuk eh, membantu mengangkat budaya Indonesia ke panggung dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.